Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Anis Anandaria Dini dengan NIM 87783547. Saya dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ya, Bu ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apakah materi yang saya berikan ini terlalu tinggi atau terlalu rendah atau sudah sesuai? Pertanyaan yang pertama seperti itu. Materi yang pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu tentang bilangan bulat ya. Ya. Kalau menurut Ibu itu sudah sesuai karena melihat dari kurikulum pun sebenarnya bilangan bulat ini sudah disampaikan dari kelas 4, cuman tingkatannya masih rendah ya. Sampai kelas 6 itu materi, kelas 5, kelas 6 itu materi tentang bilangan bulat masih ada ya di buku, di kurikulumnya. Jadi ketika Neng kemarin menyampaikan pembelajaran tentang materi bilangan bulat di kelas 5 itu sudah sesuai. Oke, baik. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, apakah siswa dapat menangkap penjelasan atau instruksi saya yang saya berikan dengan baik? Yang Ibu lihat, siswa terlihat asik ya dalam pembelajarannya. Dan dari hasil yang kemarin latihan itu, kata Neng sudah 80% bisa menangkap ya, hasilnya bagus. Berarti itu sudah berhasil. Hanya sebagian kecil yang belum paham. Tapi siswa di kelas 5 sudah bisa menangkap pembelajaran yang Neng sampaikan. Jadi menurut Ibu, penjelasan yang telah saya berikan kepada anak-anak itu diterima dengan benar, dengan baik gitu ya? Iya. Baik. Jadi anak-anak sudah paham apa yang Neng sampaikan, yang Neng jelaskan, sudah paham. Makanya hasil pembelajarannya bagus. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang guru gitu ya Bu ya, apa yang harus dilakukan ketika kita mengajar di kelas jika ada siswa yang kurang mengerti saat mengikuti pembelajaran? Apa yang harus dilakukan ketika ada siswa yang tidak mengerti pembelajaran yang disampaikan ya? Tentunya ini ujian bagi guru ya. Tetap sebagai guru kita harus sabar, karena dalam proses belajar itu yang intinya yang tadinya belum bisa menjadi bisa setelah selesai pembelajaran tersebut. Ini ada siswa yang belum bisa, belum paham dengan materinya. Nah, kewajiban kita sebagai guru dengan sabar mengulang kembali apa yang sudah disampaikan. Adapun cara yang digunakan bisa berbagai ya, bisa metodenya diganti atau strategi, atau mungkin mencari media atau alat peraga yang lebih mudah dipahami oleh siswanya yang tidak mengerti tadi. Jadi bagaimana kita berusaha mencari agar anak yang belum paham tertarik untuk belajar sehingga bisa memahami materi yang disampaikan tersebut. Jadi di sini berarti guru juga harus kreatif gitu ya? Iya, betul sekali nih, harus kreatif. Terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Sudah sangat jelas ya untuk saya pahami. Mungkin nanti selanjutnya bakal saya koreksi apabila ada yang harus diperbaiki. Bagus sekali Neng. Ini namanya setelah Neng melaksanakan pembelajaran, dalam kegiatan belajar sehari-hari pun harusnya kali-kali gitu ya, ngobrol, komunikasi dengan teman sejawat, minta diperhatikan, diamati, diobservasi cara mengajarnya, kemudian
meminta pendapatnya bagaimana kita dalam mengajar. Nah, ini namanya refleksi dan sangat bagus untuk kemajuan ke depan. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya sudahi aja wawancara kita pada hari ini.